Halo, apa kabar Om? Sehat. Akhirnya saya ketemu sama itu. Nah, ini ketua Orda kita. Oh, Ini ketua Orda ini. Ketua Orda Papua. Ini saya. Wah. Bapak ketua Orda kita. Ya. Bersama bos kita ini, Yengki Bravo 9, Uniform Alpha. Ini yang Bravo 9. Yengki Bravo 9, Victor India Zulu. Victor India Zulu, salam kenal. Ya. Dari Surabaya. Surabaya. Ini negeri yang paling kompleks. Iya. Keindahan dan yang paling indah sampai yang paling busuk ada di sini. Nah, ini teman-teman ada Omari, ketua lokal Kabupaten Kerong. Kerong. Yengki Bravo, Yengki Charlie 9, Uniform Tango Juliet. Uniform Tango Juliet. Wah. Juga tentu saja Bapak Ketua Orda kita, Yengki Bravo 9, Victor India Zulu, dan sahabat saya Yengki Bravo 9 Uniform Alpha. Nah, ini kita ketemu di Jayapura, teman-teman. Ya. Saking saya nervous ketemu orang hebat di depan saya ini. Ya. jadi tadi itu sudah rekaman 2 kali, ternyata saya lupa ngerekam. Ya, tekan nomor pencet tes rekam. Itu karena ternyata saya bertemu dengan orang hebat yang ada di Papua, Yengki Bravo 9 Uniform Alpha, Om Rizal Resario, ya. Bersama saya Yengki Eko Triko Kilo Sierra. Padahal tadi kita sudah bercerita banyak, ternyata nggak direkam. Oke, kita ulangi lagi ya. Jadi saya panggilnya siapa? Om Rio. Rio. Oh, Om Rio. Oke. Om Rio asli Papua, meskipun keturunan Bugis Makassar. Sedikit Ambonnya. Sedikit Ambon. Ya. Tapi besar di Papua. Sampai sekarang di Papua. Ya, ini amatir yang terkenal sekali ya. Vice Presiden YB DXBI bersama Om Budi, presidennya, beliau vice presidennya. Ya, mengencourage teman-teman yang mengejar entity, ya kan? Wah, ini tadi sosoknya adalah mulai amatir tahun 99. Sudah 25 tahun, tidak bosan. Ya, istri juga anggota amatir juga. Ya, mengenal dari sosok sang ibunda. Semoga ibunda tetap sehat. Ya, amin. Ya, sekarang kita mohon doanya teman-teman ibunda Om Rio biar cepat sehat lagi. Ya, amin. Ya. Nah, kita lanjutkan cerita kita. Tadi di depan sudah kita cerita lagi terkait dengan situasi di Papua terkait amatir. Ya, teman-teman banyak, tetapi banyak kendala, yaitu salah satunya adalah terkait dengan peralatan, gitu ya. Nah, ini sebenarnya menarik teman-teman adalah gini. Menjadi amatir radio di Papua itu apa sih? Pertama adalah kelebihannya, gitu ya. Meskipun nanti banyak hambatannya, gitu ya. Dengan hambatan itu biasanya ada kelebihan. Ya. Mungkin Om Rio bisa cerita. Ya, yang pertama amatir di Papua itu adalah amatir yang tangguh. Amatir yang tangguh. Tangguh dalam hal dia boleh bekerja memancar dengan stesen yang apa adanya. Apa adanya. Yang sederhana. Sederhana. Hanya bermodal wire saja dia bisa keliling dunia. Wire bisa keliling dunia. Salah satunya saya sudah membuktikan bahwa saya keliling dunia mendapat 259 entity hanya menggunakan wire dan menyelesaikan 3 mode. Mode phone, CW, digital. Dan menyelesaikan 6 band. Ya, 6 band di eksisi. Itu hanya menggunakan wire. Dengan radio Yaesu 80 Charlie. Yaesu 80 Charlie. Saya kira radionya Om Rio yang apa itu FTDX berapa 3000 gitu enggak ya? Saya pakai radio Yaesu 80 Charlie. 80 Charlie. Oh. Itu pun interface kalau saya main digital solder DW. Oh ya. Karena saya sekali. Sebelum bergabung sama amatir, saya dasarnya mirip-mirip seperti Om Roni. Jadi suka memperbaiki karena dasar saya. Tapi saya bukan orang elektro, bukan dari orang STM. Saya dulu sekolahnya di Semia Negeri jurusan akuntansi. Mohon maaf saya ketawain, maksudnya itu sangat jauh sekali gitu ya. Senang elektronika, belajar sama teman-teman di STM, akhirnya bisa. Jadi sebelum gabung saya udah sering perbaiki TV, komputer, sound system. Wow, luar biasa ya. Baru bergabung sama organisasi di tahun 99 bergabung organisasi, semakin maju dan sekarang
menjadi mentor untuk teman-teman semua di seluruh Papua Indonesia dan seluruh Indonesia. Iya, mantap jadi sekali. bukan hanya di Papua tapi di seluruh Indonesia. Dan YBXP itu bukan hanya di Indonesia tapi sampai di luar negeri. Kita membina teman-teman amatir dari luar juga. Oke. Nah, sekarang kita lebih mengenal terkait dengan orari yang ada di Papua. Satu Papua ini kan besar ya. Termasuk yang di bawah tuh Papua bawah itu itu beda ya. Kalau Papua apakah hanya Jayapura? Sorong itu termasuk apa? Kalau Sorong sekarang masuk Papua Barat. Oh, Papua Barat. Iya. Tapi dulu induknya di Papua. Satu pulau Papua ini ada berapa provinsi? Kami dulu ada sekitar 17 sampai 18 provinsi. Ya, artinya tidak usah kabupaten. Oh, kabupaten. Nah, kalau provinsinya kan satu orda maksudnya. Ya, sekarang adanya pemekaran, kita akhirnya terbagi dari 4. Ada Papua, Papua Barat, Papua itu Jayapura, Papua Barat itu Sorong, Timika masuk ke Papua Selatan, Pak. Selatan. Ya. Berarti ada 3. Ya, terus ada Papua Pegunungan. Yang saya biasa memancar dari Lembah Balin, Lembah Balin, Festival Lembah Balin. Jadi ada 4. Ada 4. Ya, jadi itu hasil pemekaran yang pemerintah buat. Tapi dulu kita bergabung jadi satu. Oke. Namanya Papua. Tapi supaya pemerataan sosialnya lebih merata oleh pemerintah dimekarkan. Nah, kalau kita bicara tentang keanggotaan amatir itu mana yang paling banyak? Kalau sampai saat ini terhitung sampai hari ini anggota amatir di Papua itu, karena waktu kita masih hitung adalah 4.000 amatir itu hanya di Papua saja? Itu gabungan semua. Oh, gabungan semuanya, keempat-empatnya. Jadi itu adalah 4.000. Tetapi itu IAR aktif yang 4.000. IAR aktif ya. Tetapi kalau aktif berkomunikasi itu lebih dari itu pasti ya. Jadi kira-kira begitu. Oke. Di antara keempat itu yang paling banyak Papua atau Papua Barat? Papua tentu. Papuanya, Jayapura dan sekitarnya ya. Kalau mode yang paling banyak digunakan kan di sini kan banyak pegunungan ya. Tentu saja kalau 2 meter agak sulit atau mungkin menggunakan repeater kali ya. Tapi kan teksturnya kan sangat sulit. Di sini rata-rata karena pegunungan. Di sini ada 2 tipikal kalau untuk 2 meter ya. 2 meter kita pakai vertikal dan pengarah. Ya, vertikal dan pengarah. Jadi rata-rata amatir itu pasti punya 2 antena kalau. Punya 2 antena. Jadi vertikal dan pengarah. Oke. Nah, terus kalau di HF itu kebanyakan main di mode SSB dan digital. SSB dan digital. Ya. CW-nya sangat kurang. Ya. CW kurang. Terus kalau ini kan Indonesia yang paling timur, yang jauh dari mohon maaf pusat perkembangan gitu ya. Kita ngomong mungkin agak tapi Jawa lah, perkembangan kan Jawa lah ya gitu ya. Ini gimana mensiasati itu ya? Mensiasati terkait dengan kesediaan komponen, kesediaan, kita tidak bisa pungkiri bahwa amatir itu memerlukan seperti itu kan gitu. Nah, itu gimana mengatasi? Jadi selama ini memang kita bergantung sama teman-teman di luar Papua, khususnya di Pulau Jawa, dengan konsekuensi ongkos kirim yang begitu mahal. Sebentar, berapa sih ongkos kirim? Kalau kita hitungan ekspedisi misalnya JNE, JNT, itu 1 kilo 150 sampai 170 Mas. 1 kilo? 1 kilo. Itu jadi berapa lama? Itu dia berjalan kalau paling cepat kita terima 5 hari. 5 hari paling cepat? Ya, paling lama bisa 10 hari. 10 hari. Dengan konsekuensi mahal, tetapi karena kita ingin, kita mau, ya kita mengeluarkan lebih. Walaupun harganya lebih murah dibanding ongkos kirimnya. Misalnya kita beli seharga 50.000, tapi ongkos kirim lebih 2 kali 3 kali lipat. Tapi itu adalah konsekuensi yang kita harus. Ya, karena memang jauh gitu ya lokasinya. Sehingga perlu biaya lebih ekstra gitu ya. Itu mungkin suatu hal yang menjadi nggak enaknya gitu ya, nggak enaknya karena jauh gitu ya. Tapi pasti ada enaknya sebagai amatir Papua. Kira-kira apa ya? Enaknya satu, kami di sini kita kurang tahu di pulau yang lain. Tetapi di Papua punya kelebihan adalah rasa kekeluarganya yang sangat besar. Itu saya buktikan. Saya tadi barusan landing di sini tadi pagi ya, saya landing
langsung kontak Om Rio, langsung sekarang ada Pak Ketua juga ya, dan ada teman-teman yang kesini ya. Wah, ini luar biasa. Jadi kami di sini ikatan emosional kekeluargaan, walaupun beda rambut, beda kulit, kami menjadi satu di sini. Makanya walaupun di tempat lain ada masalah SARA dan segala tentang konflik apa, di Papua itu aman. Alhamdulillah, luar biasa. Itu. Cuman ya kita memang harus akui bahwa terjadinya gerakan-gerakan tambahan itu karena apa ya, masalah sosial. Masalah sosial yang selama ini memang tertinggal jauh. Khususnya saudara-saudara kita yang ada di pegunungan. Ya, aksesnya semakin terbatas karena hanya menggunakan pesawat terbang. Tidak ada kapal laut, jadi semakin mahal. Misalnya contoh Mas, di sini harganya 10.000, di Lembah Balin itu sudah bisa 300%. Contohnya di sini premium 10.000, di Wamena di saya, di tempat tugas saya itu 25.000 Mas. 25.000. Itu premium. 25.000 1 liter. Ya, kecenderungan sosial itu yang jauh, sehingga ya ada hal-hal yang mungkin rasa ketidakpuasan. Tetapi untuk overall, untuk semua hal saya kira aman-aman saja, berjalan dengan baik. Tapi amatir insya Allah tidak terpengaruh dengan itu ya. Tidak terpengaruh dengan hal-hal. Iya, tidak terpengaruh dengan itu ya. Nah, yang lain lagi adalah kalau ngomong Papua itu selalu teman-teman di Jawa itu selalu kalau orang teman-teman amatir ya larinya selalu ke Papuanet. Wah, kok sekarang kayaknya jarang Papuanet atau hilang, gimana ceritanya ini? Jadi ya jawaban saya begini teman-teman. Papuanet tidak hilang, tetapi dipending untuk dipending ya. Masa teman-teman Jawa sudah siap ini. Kami pending karena kami mengevaluasi. Apakah Papuanet itu membawa nilai manfaat atau tidak? Betul. Karena selama ini Papuanet menjadi ajang racing dan kuat-kuatan. Sedangkan tujuan awal orang membuat Papuanet itu bukan itu. Nah, saya sudah banyak menerima beberapa WA, bahkan telepon tanpa menyebut nama siapapun. Orang-orang yang memang kepandainya, kecerdasannya atau pekerjaannya membuat misalnya amplifier dan segala macam. Memang selama Papuanet ini hampir setahun tidak berjalan, itu ada kecenderungan menurun. Permintaannya menurun. Tetapi saya mengatakan bahwa kepada teman-teman bahwa kami lagi mengevaluasi baik di Orda Papua sendiri maupun bersama-sama dengan pengurus pusat. Nah, yang sebentar lagi dibicarakan apakah semua Papua, apakah semua net lokal yang tadinya ada di 40 mau digeser ke band yang lain. Karena tertumpuk semua di 40 meter. Bagus. Jadi ada acuan yang mau digeser ke 10 meter. Keren, 10 meter. Siaga kan bisa 10 meter. Jadi itu acuannya. Sedangkan kalau mau ke low band mungkin provokasi tidak memungkinkan. Kalau mau dikembalikan dulu seperti zaman dulu, semua dikembalikan ke 80 meter, saya kira provokasi untuk saat ini tidak memungkinkan. Sehingga ada acuan evaluasi untuk digeser. Digeser ke high band. Jadi teman-teman yang menginginkan Papuanet mohon bersabar. Tetapi Papuanet itu tidak hilang. Hanya dipending untuk dievaluasi gimana bisa memberikan manfaat lebih. Itu jawabannya. Mantap. Tapi kalau 10 meter saya setuju ya. 10 meter itu kan yang pertama, antena nggak terlalu banyak, nggak besar-besar amat ya kan. Jadi jangkauannya itu lebih luas. Terus audionya juga 2 meter. Lebih inilah. Dan kemudian ya memanfaatkan 10 meter yang mungkin tidak banyak digarap. Padahal itu band yang cantik menurut saya. Ya, dengan 10 meter itu saya sering dengan Australia, dengan Jepang di 10 meter tuh kalau orang bisa ke Papua biasanya dia lebih mudah di-X juga gitu ya. Itu yang memang perlu digarap. Kalau saya pribadi di low band sebenarnya tidak sulit, tetapi tantangannya kita mencari spasi frekuensi kosong itu sulit karena sudah dikuasai teman-teman dari Betul. Contohnya kalau kita kontes internasional ya, contoh misalnya hari Sabtu ada CQWW SSB,
Itu hampir semua range frekuensi itu di blok semuanya ya. Teman-teman dari Pulau Jawa. Iya. Kami mencari space itu agak susah. Oke. Sehingga kami rata-rata mensiasatinya kita lari ke high band. Iya. Karena high band tidak banyak dipergunakan oleh teman-teman di Pulau Jawa. Pulau Jawa itu tertumpuk di 40 meter. Iya. Makanya saya sering lebih banyak bermain di high band. Karena satu punya leluasa. Dan propagasinya untuk saat ini lumayan bagus di high band. Nah, itu alasan kita. Oke, mantap. Ya, itu terkait dengan Papua Net. Ya kan. Sekarang yang lain lagi, YBD XBI kemarin sudah ngobrol dengan Om Budi Wanjang gitu ya, juga sama Om Bobi. Nah, sekarang saya bersama Vice Presidennya. Dulu ceritanya bagaimana? Kenalnya Om Budi kemudian bisa gitu. Apakah dulu soulmate-nya dengan Om Budi kok? Jadi ini ya. Saya kenal Om Budi seperti saya malam ini dengan Om Roni. Jadi saya beberapa waktu itu sering ikut-ikut kontes. Rupanya ada yang melihat. Dan mungkin di Papua itu sedikit sekali. Nah, saya berkenalan sama Om Budi lewat Facebook. Oh ya, Facebook. Lewat Facebook, saya dikirim messenger sama Om Budi. Dan berkenalanlah Om Budi di situ, menanyakan saya. Pada saat itu ada Om Budi, keluarga atau kerabat Om Budi, pekerjaannya sama seprofesi seperti saya. Ya. Saya di bagian peradilan, jadi profesi saya itu sebagai bekerja di peradilan, di bagian perkara. Dari situ kita ngobrol, tukar telepon, kita ngobrol, dan setelah ngobrol itu, pada saat itu saya orang pertama yang menggunakan Delta Loop, Mas. Oh ya. Delta berapa meter? Tubing, full size 40 meter. 40 meter? Pakai tubing, full size di tahun 2017. Aman tapi ya? Aman. Saya naruh di atas. Membayangkan kalau kena angin. Saya naruh di atas tower 13 meter. 13 meter, Jadi full size saya itu kurang lebih 14,30, 14 meter 30 cm. Itu dengan tubing bawah itu sekitar 2,5 dim. Wow, 2,5 dim. Itu pun bahannya harus dari Pulau Jawa. Nah, itu ada teman kantor, bukan orang amatir, tetapi saya kirim ukuran, nanti kamu potong-potong begini supaya masuk di bagasi pesawat. Jadi aku kasih hitungan supaya kamu potong-potong. Iya sudah, pas pulang dari Diklat. Nah sejak 2018, Om Budi ngajak, Om Rio, kita bikin klub. Saya bilang sama Om Budi, Pak saya ini pengalamannya, mentornya dangkal Om. Saya bilang begitu, dangkal. Enggak, kita dua. Terus saya tanya, kenapa Om Budi milih saya? Kan masih banyak teman-teman di Pulau Jawa yang lebih hebat. Enggak, saya mau cari orang yang belum jadi. Istilahnya belum jadi, menjadi jadi. Oke lah saya bilang begitu. Nah sejak itu 2018, saya ingat tanggal 29 Agustus, kami buat klub YBD XBI. Tahun berapa itu pertama? 2018. 2018. Kami bikin YBD XBI. Awalnya dari grup-grup WA. Kita bikin grup WA. Sampai di tahun kedua kami kita sudah punya website. Kita sudah punya aplikasi. Kita punya software. Nah sekarang di tahun terakhir, tahun kelima ini, kami sudah berhasil. Tahun terakhir? Tidak, maksudnya tahun yang sekarang ini. Tahun terakhir lah. Di yang tahun ini kami dengan tim sudah berhasil membuat robot checker. Robot checker? Ya, robot checker untuk menghitung kontes. Ya. Maksudnya ini ya, log analyzer. Ya, yang untuk kontes itu. Ya, jadi logger electronic system yang kita sudah buat. Mungkin yang pertama, yang logger robot yang bisa langsung mengeluarkan raw score. Wow. Mungkin di website itu. Ya, mungkin yang pertama di dunia. Wow. Jadi kalau orang mau dapat raw score biasanya 7 sampai 10 hari atau 1 bulan baru raw score-nya keluar. Betul. Kami langsung online itu langsung online. Waktu di-upload, submit, langsung raw score-nya keluar. Keren. Mungkin kami yang pertama kali. Kemungkinan begitu. Baik di dunia, di Oceania maupun di Indonesia. Dan itu kami bikin terobosan. Terobosan, dan itu kemarin sudah kami launching dan pergunakan pada saat YBD XBI FT8 kontes.
Gitu Mas. Wow. Jadi progresnya Membangun seperti itu kan tidak bisa dipungkiri perlu dana besar. Ya? Untuk biaya, ya saya jawab sini ya, untuk biaya YBSP itu gimana? Awalnya kami tidak punya biaya apapun Mas. Oke. Jadi konsep kami dari kita buat kita. Dari kita untuk kita. Ya. Tapi kemarin Om Budi bocorin saldonya WBD Express sekarang banyak gitu ya. Ya kalau kasih bocoran Artinya banyak anggota yang merasa kebermanfaatannya besar sehingga memberikan sumbangsih yang ingin WBD lebih besar lagi. Betul. Kan begitu. Ya, jadi kami YBXP itu konsepnya free Mas. Oke. Free. Kalau kita membuat kegiatan biasanya kita akan membuka saweran gitu ya. Siapa yang mau donasi. Ya. Okay. Dan itu sukarela. Oke. Nah itu yang kami terapkan dan kami kembalikan kepada anggota berupa pemberian apresiasi plakat. gitu Itu gratis ya. Oke. Jadi dari teman-teman kita olah lagi, terus diberikan plakat. Jadi kita pesan-pesan plakat itu kan dari teman-teman sendiri tuh. Uang itu kita olah. Nah di YBXPI selama ini keuangannya saya sendiri yang pegang Om Rio. Oke. Kemudian pertanggungjawabannya setiap bulan Mas. Oh really? Saya akan lampirkan rekening koran, pengeluaran, penggunaan. Ini keren setiap sekali. Bulan. Iya. Saya bilang kenapa begitu gitu? Transparan. Akuntabel dan transparan. Betul. Lokal pun dia transparan dalam 3 tahun waktu dia musdok. Orda 5 tahun waktu dia musdok, baru dia bertanggungjawab. Tapi di YBXPI kami setiap bulan mempertanggungjawabkan. Ini bisa dicontoh oleh apa yang seluruh organisasi baik lokal maupun Orda ya. Jadi terbuka Mas. Betul. Jadi tidak ada yang ditutupi. Betul. Tapi mohon maaf saya salah. Banyak lokal Orda yang saling gitu ya gara-gara masalah keuangan. Ya ini bisa dicontoh ya. Tapi YBXPI tidak ada masalah keuangan. Makanya itu tadi kuncinya adalah transparan dan akuntabel. Ya. Pertama konsep itu saya buat karena walaupun tanpa diminta Mas. Nah, waktu itu saya sampaikan ke Om Budi, karena ini pemberian orang, uangnya teman-teman. Walaupun tanpa diminta saya akan berikan tanggung jawab berupa rekening koran dan pertanggungjawaban keuangan setiap bulan. Mantap. Jadi saldo awal, saldo akhir sampai bulan ini berapa? Pengeluarannya untuk ini apa? Luar biasa. Itu akuntabel Mas. Dan bisa dilihat semuanya. Baik secara rekening koran mandiri maupun PayPal. Karena ada teman-teman kita dari luar khususnya Station DX yang memberikan donasi itu lewat PayPal. Ya karena mungkin mereka lihat nilai kebermanfaatannya sehingga mereka memberikan dengan cuma-cuma. Mantap. Dan ada beberapa Station The Expedition yang YBXPI sudah mensupport Station The Expedition. Salah satunya Beaufort. Beaufort Island itu station nomor 3 di dunia yang rare, yang langka. Itu YBXPI memberikan dukungan sponsor untuk pelaksanaan The Expedition di Beaufort. Keren sekali, luar biasa. Iya, mantap. Itu tidak ada kata-kata speechless saya gitu ya. Lihat Om Rio sama teman-teman di YBX itu gerakannya itu luar biasa. Ya, sesuatu yang dilakukan secara tulus, kan ikhlas, tanpa pamrih. Ya kan, kalau ada pamrihnya kan berarti kan kayak gitu kan ditutupi biasanya ya. Kalau itu kan di-share, akuntabel bisa artinya orang lain bisa ngecek lah sama-sama, transparan ya memang tidak ada ditutupi, ya kan. Itu kunci sebuah klub atau organisasi perkumpulan yang bisa jadi besar. Betul. Ya, dan tidak bahasa Jawa itu eker-ekeran. Gitu. Biasanya ada istilah bahasa Jawa itu ya. Kalau duit cilik itu rukun, kalau duit gede eker-ekeran. Itu artinya kalau uangnya kecil itu rukun gitu ya, karena nggak ada yang gitu. Tapi kalau uangnya besar itu ekeran. Nah ini kalau duit di SBI itu kuncinya adalah transparansi dan akuntabilitas, ya kan. Ya luar biasa. Tapi ngomong-ngomong radionya apa aja di rumah ini? Saya kalau di home base di Jayapura itu ada ya sudah pasti 80 Charlie. 80 Charlie. ICOM 718. 718, Yaesu sistem 600. S600. Sama Furuno FS 1000. Furuno 1000. Yang channel? Tak rubah yang kejadian. Iya. Furuno saya tahu Furuno. Iya. Sama Yaesu 180 Alpha. 180 Alpha. Iya. Yang FTDX 3000-nya nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Tapi enak loh itu nggak ada. Jadi aku cuma pakai preamp satu tingkat saja. Satu tingkat aja. Serius ini? Serius Mas.
saya tuh mikirnya tuh Om Rio yang di Bravona Uniform Alpha ini perangkatnya itu yang layarnya gede-gede, yang ada waterfallnya, yang keren gitu. Saya orangnya biasa sederhana. Antena pun yang dipakai di sini. Antena sekarang antena apa aja? Itu 2 jenis yang di sini dipakai. Delta Loop Tubing. Delta Loop Tubing berapa meter? Berapa band? Itu 40 meter. 40 meter. Bisa 4 band tanpa tuner. Oke. 1/4 berarti ya, balunnya. Sama 3 wire. 3 wire. Itu aja yang pakai. Itu aja? Itu aja. Nggak ada yang 4 elemen full size gitu? Masa sih? Nggak ada. Lu. Makanya kalau saya lihat teman-teman punya, sebenarnya, aduh kapan ya saya bisa begitu? Masa sih? Loh, saya mikirnya serius loh. Om Rio itu 4 elemen full size. Enggak, itu sudah antena saya. Tapi saya tidak pernah malu untuk mengatakan bahwa saya pakai seperti itu. Serius itu? Serius. Saya nggak percaya loh itu. Serius. Teman-teman bisa membuktikan ke rumah. Oke, mantap ternyata ya. Makanya saya selalu, moto saya, tali kutang. Tali kutang? Ya. Kenapa? Karena saya tidak pernah malu menggunakan antena yang sederhana. Saya itu waktu kan Om Rio itu kan sering sharing di WA grupnya YBD XPI. Selalu bilang tali kutang. Dalam hati saya, masa sih gitu? Masa sih nggak percaya? Tali kutang. Nah, ternyata itu beneran tali kutang ternyata. Kalau saya di Lembah Balim, saya pakai wire juga. Oke. Tapi single wire, namanya Enfit. Enfit saya tahu. Ya, itu saya pakai, Mas. Karena di rumah dinas itu, di rumah dinas itu sempit lahannya. Jadi hanya narik ke halaman tetangga. Cuma tetangganya baik, jadi bisa ngikat ke halaman tetangga. Nah itu, jadi hanya pakai Enfit di Lembah Balim. Tapi nggak ada yang 4 elemen tuh nggak ada? Nggak ada. Masa sih? Saya selama jadi amatir belum pernah menggunakan Yagi. Yagi belum pernah? Belum pernah. Wow. Padahal saya kiranya tuh Yagi loh, at least ya 3 elemen, 2 elemen gitu ya. Saya selama jadi amatir belum pernah menggunakan Yagi. Iya. Lagi di HF, itu belum pernah. Jadi saya menggunakan antena radio yang sederhana. Tapi hasilnya yang penting. Berapa entity? 259 entity, 3 mode, ya SSB, CW, sama digital di 6 band. Wow, gimana? Berarti orang-orang teman-teman nggak ada alasan lagi ya kan? Jadi kalau orang bilang, saya cuma pakai ini, itu bukan alasan. Alasan saja itu ya berarti itu alasan saja. Alasan saja. Nggak ada niat. Nggak ada niat. Memang nggak semangat gitu aja. Ya. Kalau saya kan pagi dari jam 8 pulang kantor jam 5, Mas. Nah, sementara tugas ini kan kita harus monitor kan karena di bagian saya pengawasan dan monitor. Nanti setelah saya cross check scan atas bawah semua frekuensi, ada waktu baru saya main tadi. Oke. Iya. Itu pun kalau nggak capek. Iya. Jadi antena saya dan radio sederhana. Oke. Nggak ada yang mahal-mahal seperti teman-teman punya. Jadi amatir itu tidak harus mahal. Nggak harus mahal. Ya, ini buktinya ini sosok di depan saya. Ya, kita sedang di Papua ngobrol-ngobrol amatir, ya kan. Saya mikirnya dulu itu Yankee Bravona United Alpha Uniform Alpha, Om Rio itu selalu perangkatnya yang terbaik itu. Ternyata sederhana saja. Iya. Saya menggunakan nada home. Semangatnya yang tidak sederhana. Ya. Semangatnya yang tidak sederhana. Ya. Jadi makanya kadang-kadang saya harus merekam, Mas. Merekam video, merekam antena. Ini loh yang saya pakai karena banyak yang tidak percaya. Kadang saya harus ambil memancar, bikin video singkat. Ini loh radio saya, ini loh antena saya. Iya. Tapi terus terang saya nggak percaya loh. Iya. Jadi itulah yang. Dan saya bangga dengan apa yang saya miliki. Kenapa? Karena saya selalu mensyukuri apa yang saya miliki. Itu yang penting. Ya, luar biasa. Kita tidak harus jadi seperti orang lain. Jadilah diri sendiri. Iya. Nah, mantap sekali. Ya. Kita berdua sedang ngobrol-ngobrol amatir di Papua, tepatnya di Abipura. Ya, Jayapura. Ya. Bersama saya Yankee Eko Kilosera dan Yankee Bravona Uniform Alpha, Om Rio. Ya. Sukses untuk YBD XPI-nya dan teman-teman di Papua. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk kita ngopi-ngopi. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, saya Yankee Eko Kilosera. Saya Yankee Bravona Uniform Alpha. Sampai jumpa 73.